Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat BSI semua yang sudah bergabung di acara UI Academy pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, untuk materi pada hari ini yaitu adalah pengenalan layanan IT di UI. Oke, sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Agus Dirmanta. Saat ini posisi saya ada di IT Support dari Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Sahabat BSI semua bisa kontak saya melalui email di agus.hirmanta@ui.ac.id. Untuk linkin saya juga ada di link berikut di agus.hirmanta. Oke, baik. Sebelum saya mulai, apa saja sih yang akan saya jelaskan pada hari ini? Teman-teman sudah mengenal ya akun SSO teman-teman semua. Terus layanan yang ada di BSI yang pertama adalah Gateway, berikutnya adalah akses WiFi di UI, berikutnya adalah Google Edu, setelah itu adalah Zoom UI. Kita juga mempunyai fasilitas lisensi Windows 10 Education dan lisensi Office 365. Untuk materi pertama yaitu adalah akun SSO. Apa sih SSO, teman-teman semua? Maksud dari SSO adalah single sign-on. Jadi pengguna, mahasiswa, dosen, staf di lingkungan Universitas Islam Indonesia itu cukup menggunakan satu akun saja untuk bisa mengakses beberapa layanan yang ada di UI. Layanannya apa aja? Teman-teman bisa mengakses Gateway yang pertama, yang paling pokok untuk pembelajaran di UI, yaitu adalah UI Gateway atau gateway.ui.ac.id untuk alamatnya. Berikutnya ada Google Edu di UI. Teman-teman nanti juga kami pandu, kami demokan juga untuk proses aksesnya. Setelah itu ada fasilitas apa lagi? Zoom juga menggunakan SSO. Nah, tadi sepertinya saya sedikit beberapa lihat belum login untuk SSO ya. Nanti saya akan demokan juga sedikit untuk cara login di SSO UI. Setelah itu apa lagi? Zoom Office 365 itu juga menggunakan SSO. Jadi anggaplah apabila teman-teman itu akan memasuki sebuah taman ya, taman di situ di dalamnya terdapat toko-toko ataupun permainan-permainan. Nah, SSO ini adalah gerbang utama ketika teman-teman akan mengakses layanan yang ada di taman tersebut. Jadi cukup menggunakan satu akun, teman-teman bisa masuk ke semuanya. Verifikasinya apa? Verifikasinya adalah nomor induk mahasiswa teman-teman dan password yang sama di Gateway seperti itu. Oke. Lalu apa itu Gateway? Gateway merupakan sistem informasi terintegrasi yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Oke, saya demokan ya, langsung saja untuk Gateway. Gimana sih teman-teman bisa akses Gateway itu? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di sini teman-teman bisa akses di browser baik Google Chrome, Mozilla, ataupun yang lainnya dengan mengakses alamat di gateway.ui.ac.id. Tampilan awal dari Gateway ini adalah seperti yang saya tampilkan di layar ini. Di sini ada dua pilihan login. Yang pertama adalah login SSO, yang kedua adalah login SSO Ortu. Akses Ortu ini apa, teman-teman? Nanti akan saya jelaskan juga akses Ortu ini seperti apa. Jadi teman-teman nanti orang tua ataupun wali bisa memantau perkembangan dari perkuliahan sahabat BSI semua di UI. Ini yang pertama, yaitu adalah login SSO. Ya, seperti ini tampilannya. Di sini juga ada menu lupa kata sandi. Nanti ini kita bisa akses, saya nanti akan juga sedikit jelaskan. Tapi sebelum sampai di sana, bagaimana cara aksesnya dulu ya? Di sini teman-teman bisa klik login SSO. Nah, pastikan tampilannya adalah login to UI Gateway. Single sign-on, login to UI Gateway. Jangan pilih yang ini ya, karena untuk yang login SSO Ortu, itu diperuntukkan untuk akses orang tua
Jadi teman-teman nggak bisa login kalau di sini menggunakan akun yang teman-teman miliki semua. Oke, gateway.www.ac.id. Silahkan klik login. Pertama, mengisikan NIM. Untuk login ini cukup menggunakan NIM ya, teman-teman semua sahabat BSI, tanpa menggunakan @students.ui.ac.id seperti email teman-teman semua. Nanti juga akan kami demokan untuk login email seperti apa. Setelah itu password. Silakan password. Nah, di sini yang pertama muncul adalah informasi akun dari teman-teman semua. Jadi beberapa kali apabila teman-teman memiliki kendala, kami dari Badan Sistem Informasi ketika ditanya di komplain sering meminta untuk screenshot dari informasi akun ini untuk analisis dari kami. Di sini ada give name, mail dan sebagainya. Ini posisi karena akun dummy, jadi tidak lengkap ya. Nanti teman-teman bisa coba login sendiri aja. Informasi akun ini ada nama, NIM, dan sepertinya jurusan atau fakultas teman-teman semua. Nanti setelah ini bisa klik izinkan. Nah, oke. Secara default, akun teman-teman akan berisi yang pertama adalah UI RAS, UI perkuliahan, UI layanan, dan UI akademik beserta UI tagihan. Ada juga tambahan dari UI PPAI dan UI lapor. Mari kita bahas satu-satu, tapi saya tidak akan membahas secara dalam ya, saya hanya memperkenalkan saja. UI RAS untuk apa? UI RAS adalah rencana akademik semester. Di sini teman-teman bisa, kalau zaman dulu KEIN, nah sekarang pun masih sama namanya adalah KEIN. Jadi teman-teman memilih mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester di waktu-waktu yang tertentu. Nah di sini menu utamanya adalah UI RAS. Nanti di sini bisa teman-teman bisa KEIN. Nah mohon maaf karena ini dummy jadi saya tidak bisa mengakses di fakultas manapun, jadi tidak bisa ngeklik apa-apa atau tidak muncul untuk daftar mata kuliah dan lain sebagainya. Namun secara garis besar di sini nanti ada rekomendasi mata kuliah, daftar mata kuliah yang teman-teman bisa ambil. Di sini ada keranjang RAS. Setelah ya nanti di sini akan muncul jatah SKS teman-teman semua berapa dan total SKS yang sudah teman-teman ambil berapa. Nanti bisa klik KEIN semua setelah teman-teman yakin. Setelah diklik KEIN ini, jadi ada sedikit kami tekankan, keranjang RAS ini sebelum teman-teman klik KEIN semua, belum dianggap KEIN. Jadi apabila teman-teman sudah memasukkan di keranjang ini banyak mata kuliah, namun teman-teman belum klik KEIN, maka dianggap belum KEIN. Untuk KEIN ini ada masa-masa tertentu, setiap fakultas dan setiap prodi nanti berbeda-beda. Nanti akan teman-teman semua jumpai di semester depan. Di sini juga nanti ada isian RAS, di sini nanti adalah isian dari apa yang teman-teman ambil. Habis itu di sini juga ada laporan, hasil, dan riwayat. Nah, di sini riwayat ini teman-teman juga perlu perhatikan ketika teman-teman mengakses di KEIN ini, teman-teman bisa mengecek riwayat yang sudah teman-teman akses. Jadi ada nih contoh komplain, sedikit komplain ya. Saya kok mata kuliah yang kemarin saya masukkan ke keranjang kok tiba-tiba hilang ya Pak ya. Oke, di sini ketahuan siapa yang akan melakukan aksi. Jadi teman-teman kami bisa mengecek ini dan teman-teman bisa mengecek juga nanti siapa yang mengklik, siapa yang menghapus, siapa yang menambah, siapa yang mengklik KEIN, di sini nanti ada semua. Jadi mohon maaf, di sini kita berlatih jujur satu sama lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, berikutnya adalah UI perkuliahan. Di sini nanti ada digunakan ketika teman-teman mulai kuliah. Ada namanya presensi QR Code. Jadi dosen ketika membuka presensi di Gateway, teman-teman diminta untuk scan QR Code. Nah, nanti di sini ada menunya, scan QR Code. Seperti itu. Di sini ada UI layanan.
Di layanan ini teman-teman bisa mengajukan cuti akademik dan wisuda. Nah, ada pendaftaran wisuda. Nah, ini periodenya paling lambat sebagainya, pengembalian toga. Jadi ada pendaftaran dan ada pengembalian toga. Untuk cuti ada pengajuan, ada pembatalan. Nah, nanti diikuti saja apabila teman-teman terpaksa nih semester depan banyak sekali agenda di luar akademik yang tidak bisa teman-teman tinggalkan, harus mengajukan cuti. Nah, di sini ada menu UI layanan. Berikutnya adalah UI akademik. UI akademik ini adalah ibaratnya seperti papan informasi dari teman-teman semua. Di sini ada status dari teman-teman, ada data induk mahasiswa teman-teman, ada konsentrasi studi yang bisa teman-teman ambil, ada jadwal kuliah yang sudah teman-teman ambil sebelumnya di Masaras, ada presensi mahasiswa, ada KHS, ada indeks prestasi, dan perpustakaan terakhir adalah cuti. Seperti itu. Setelah itu, di sini juga ada menu OII tagihan. Oke, di OII tagihan ini teman-teman setiap semester akan muncul nomor-nomor tagihan yang teman-teman harus bayarkan. Jadi ada SPP tetap, ada SPP variabel, bagi semester 1-2 itu ada nanti catur dharma. Nah, di sini ada panduan bayarnya, di beranda nanti akan muncul rekapannya, berapa yang belum dibayar, berapa yang sudah dibayar, dan total tagihan teman-teman semua berapa. Nah, ini juga ada panduan bayar. Nah, ini yang sering teman-teman mungkin tanyakan ya, ini bagaimana sih pembayaran di UI kok sepertinya agak sulit. Sebenarnya tidak sulit, teman-teman. Kami malah mempermudah teman-teman semua. Setiap mahasiswa atau setiap tagihan itu punya nomor unik yang berbeda satu sama lainnya. Perhatikan ya, berbeda satu sama lainnya. Tagihan yang SPP berbeda, catur dharma berbeda, remediasi berbeda. Nah, di sini sudah ada panduannya, panduan bayarnya. Nah, melalui mobile banking, melalui pembayaran via ATM, melalui via internet banking bagi Bank Syariah Indonesia. Nah, bank-bank inilah yang bekerja sama dengan UII. Untuk bank yang tidak tertera di sini, mohon maaf, ada cara sebenarnya melalui bank muamalat ini, tapi mohon maaf kami juga, nah di sini. Jadi melalui pembayaran virtual akun dari bank muamalat. Kami malah kebetulan belum dapat pamfletnya, nanti apabila ada akan kami bantu share. Di sini juga ada Bank Mandiri. Saran kami bisa menggunakan Bank Mandiri yang lebih cepat untuk transaksinya. Ini bukan endorse ya teman-teman ya. Nah, kami juga melihat beberapa kali yang paling tidak sering trouble yaitu adalah di Bank Mandiri. Seperti itu. Oke. Berikutnya di sini juga ada UI PPAI dan ada UI Lapor seperti itu. Ini dulu sih sering digunakan pada saat masih kita pandemi, belum secara full daring, masih luring. Nah, seperti itu. Oke, untuk UI Gateway sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Melati Vanionaja dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Ya, jadi maklum ya Pak, kalau misalkan saya ingin tanya. Iya, silakan. Kalau misal kita itu buka HP UI Gateway, nah itu nanti kita di laptop juga bisa buka UI Gateway lagi nggak Pak? Soalnya kan kita udah tertaut di HP. Nah, terus kalau kita ingin misal buka di laptop juga apakah bisa? Atau harus yang di HP itu di logout terlebih dahulu? Oh tidak Mbak, jadi untuk Gateway Mbak bisa buka di handphone, bisa juga di laptop secara bersamaan. Sekaligus berarti bisa ya Pak? Bisa Mbak, iya. Jadi tidak ada pembatasan berapa device yang login, tapi ada session atau waktu-waktu, batasan waktu ketika teman-teman login di Gateway. Seperti itu Mbak. Oh ya, terus mau tanya lagi, untuk nanti kan kita
yang UII yang kayak in sendiri itu ya, UII RAS Mhm. itu kan kita mulai dari semester 2. Nah, di jatahnya ilmu komunikasi di semester 2 nanti itu saya dapat yang standarnya itu dapat 20 SKS. Mhm. Kalau semisal nanti IP kita itu bagus, itu bisa nggak sih Pak narik lebih? Jadi kayak yang dengar-dengar bisa narik di semester, kalau semester 2 berarti narik semester 4, Iya. matkul yang semester 4. Heeh. Itu apakah bisa ya Pak? Itu kebijakan dari fakultas masing-masing ya Mbak ya. Jadi ranah Hmm. kami tidak bisa menjawab itu bisa atau tidak. Hmm. Karena untuk isian ras atau isian dari KEIN ini semua menjadi wewenang dari fakultas masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menanyakan di bagian akademik fakultas. Mohon maaf, akademik fakultas. Ya, Jadi nanti gitu. setiap akademik di fakultas berbeda-beda. Jadi nanti perlakuannya di fakultas kedokteran itu berbeda, fakultas FPSB berbeda, FTSP berbeda, di MIPA juga berbeda. Seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Iya, Terima kasih banyak tidak. atas informasinya. Baik, terima kasih. Ada lagi sebelum saya lanjut? Saya Assalamualaikum lanjut. Pak, izin nanya. Oh iya, silakan Mas. Pak, apakah password gateway bisa diganti Pak? Karena kan yang Ya. password lama itu agak susah saya ingat. Oh, baik. Terima kasih Pak. Bisa sekali, Mas. Oke, nah saya contohkan ya. Ini ada dua opsi untuk reset password gateway. Yang pertama, teman-teman sudah bisa login gateway dan belum bisa login gateway. Ini saya contohkan untuk yang sudah bisa login gateway ya. Nah, di sini teman-teman bisa akses nah ini diturunkan, ada gambar gear akun saya. Silahkan teman-teman bisa klik. Nah, informasi akun. Nah, di sebelahnya adalah pengaturan akun. Nanti teman-teman bisa klik ubah kata sandi. Di sini nanti teman-teman diminta mengisikan OTP yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Nah, pertanyaannya, kalau saya tidak menerima OTP-nya bagaimana, Bapak? Oke, silahkan menghubungi kami, IT Support, Badan Sistem Informasi, bisa melalui email, bisa melalui pesan WhatsApp juga, untuk nomornya di 0812 444 1414. Seperti itu. Atau mungkin bisa nanti teman-teman bisa akses di laman bsi.ui.ac.id. Ini cara pertama di mana teman-teman sudah bisa login. Berikutnya, kalau teman-teman belum bisa login, jadi di halaman awal tulisannya sudah kata sandi salah. Baik, saya keluarkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini saya contohkan sudah ada menu lupa kata sandi. Sama caranya, silahkan teman-teman klik lupa kata sandi, lalu isikan nomor induk mahasiswa tanpa @students.uii.ac.id. Contoh ya. Nah, sepertinya karena ini dummy, jadi saya hanya percobaan saja reset password. Nah, di sini nanti akan ada OTP masuk. Setelah itu verifikasi OTP. Setelah itu teman-teman isikan password baru teman-teman semua. Untuk ketentuannya, password ini ada sebuah ketentuan ya teman-teman semua ya, tidak bisa asal. Yang pertama, password minimal 8 karakter. Kedua, harus terdiri dari huruf dan angka. Ketiga, ada satu minimal huruf besar. Keempat, ada simbol. Semua harus terpenuhi. Simbol bisa berupa @ titik atau tanda seru seperti itu. Apabila OTP ini tidak masuk, sekali lagi kami informasikan silahkan menghubungi kami Badan Sistem Informasi bisa melalui email di itsupport@ui.ac.id dengan melampirkan nomor induk mahasiswa teman-teman dan identitas diri, KTP dan KTM. Kalau belum ada KTP seperti apa? Belum ada KTM seperti apa? Silahkan lampirkan KTP. Seperti itu. Lalu nanti akan kami bantu rubah untuk nomor WA-nya. Seperti itu. Nah, di kolom chat juga sudah ada untuk WhatsApp di 0812 444 1414. Chat only ya. Kami tidak bisa menerima pesan telepon atau video call, apalagi video call. Seperti itu.
Baik, saya lanjut. Nanti di sini seperti di sini teman-teman bisa akses lupa kata sandi. Baik. Nanti apabila di sini kok setelah verifikasi setelah diklik tunggu beberapa saat OTP yang terkirim nanti ada tanda merah seperti itu. Teman-teman bisa coba menggunakan browser lain ya, ganti browser atau bisa menggunakan incognito window seperti ini, seperti yang saya akses ini. Kebetulan saya menggunakan Chrome, jadi nanti di klik 3 New Incognito Window, nanti akan muncul browser penyamaran, bisa menggunakan browser ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, untuk UI Gateway sudah ya. Ini cara mereset akun gateway yang tadi sudah saya demokan, mungkin bisa sekilas juga kita cek kembali. Nah, di sini klik lupa kata sandi, lalu isikan NIM, reset password seperti itu. Nah, ada OTP masuk berupa ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua. Hati-hati, penipuan. Kode OTP ini hanya untuk Anda, jangan berikan ke siapapun atau bahkan pihak UI. Kami pun tidak meminta ini, kecuali memang dibutuhkan sekali. Seperti itu. Di situ, masukkan OTP yang sudah dikirim WhatsApp, masukkan password dengan kombinasi huruf, angka, simbol, seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah itu, sampai ada tulisan reset password berhasil. Kalau belum seperti ini, kemungkinan masih gagal. Nah, ada juga, saya sudah berhasil reset password, Pak. Tapi kenapa kok masih belum bisa login gateway? Silahkan hubungi kami di Badan Sistem Informasi, nanti akan kami bantu. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah Google Edu. Ini ada sedikit jokes ya. Ibu kita saat di rumah itu bagaikan Google. Kalau tidak percaya, coba saja tanyakan. HP-ku di mana, Bu? Lihat celanaku aku nggak, Bu? Kan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang ngekos juga bingung ya ketika kadang menaruh apa, lupa. Siapa yang mau ditanyakan? Yang seperti itu. Kadang suka bingung sendiri. Kalau di rumah mungkin ada ibu yang akan ditanyakan. Mohon maaf kalau sedikit agak bawang, nanti rindu rumah ya. Oke. Apa saja sih yang ada di Google Edu? Teman-teman bisa mengakses yang pertama, yaitu adalah Google Docs. Google Docs ini seperti apa? Kalau teman-teman pernah menggunakan Microsoft Word, ini adalah versi Microsoft Word dari platform Google. Berikutnya ada Google Slide. Google Slide ini seperti apa? Google Slide ini adalah seperti PPT, PowerPoint di Microsoft Office. Lalu Google Drive. Google Drive ini sama juga yang ada di Microsoft, yaitu namanya OneDrive. Nanti saya akan jelaskan juga. Setelah itu ada Google Sheet. Google Sheet ini apa? Google Sheet ini adalah Excel. Yang berikutnya adalah Google Classroom. Google Classroom ini yang paling sering teman-teman akses ya, karena mengingat untuk pembelajaran. Dan masih banyak aplikasi lainnya. Ada Google Meet, ada Google, apa lagi ya? Saking banyaknya saya sampai lupa. Nanti kita cek bareng-bareng aja ya teman-teman semua ya. Baik, saya akan demokan bagaimana cara mengakses dari Google ini. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa akses di gmail.uii.ac.id. Alamatnya gmail.uii.ac.id. Nah, yang pertama muncul adalah login SSO atau Google. Sama ya, teman-teman ya. Isikan dengan NIM, password. Ini akan diarahkan ke halaman awal dari email Google, Gmail-nya dari Google yang terintegrasi dengan akun UII. Seperti itu. Nah, di sini di menu ini sudah ada standar ya, ada inbox, start, send mail, drive, dan more. Di sini ada schedule, all mail, spam, trust, dan masih banyak sebagainya. Oke. Teman-teman, notif dari kami, perhatikan email teman-teman ya, yang UI ya, karena beberapa informasi akan dikirimkan melalui email tersebut. Di sini teman-teman akan bisa mengakses Google Edu. Yang pertama ada Gmail, ada Google Drive, ada Doc, Sheet, Slide, Calendar, Chat, Meet, Form, dan masih banyak sebagainya. Jadi contoh ya, kita akan masuk ke Classroom. Oke.
Nah, ini continue. Nanti sih biasanya kan ada pilihan. Nah, I'm student atau saya student atau teacher. Pilih yang student ya teman-teman ya, jangan pilih yang teacher ya. Nanti kalau teacher teman-teman akan tidak bisa mengupload tugas atau bahkan malah tidak masuk untuk classroom-nya. Pilih I'm student. Sini kebetulan belum ada kelasnya karena saya pakai akun kami. Nanti kalau ada, jadi gini, setiap selesai masa check-in, kami akan secara otomatis meng-create kelas di classroom ini. Jadi akan ada muncul kelas-kelas sesuai dengan yang ada di isian di Gateway. Apabila teman-teman belum masuk, kok saya belum masuk ya Pak? Ya kok akun saya di classroom dosen, teman-teman bisa mengklik ini, join kelas. Di join kelas ini nanti silakan minta kode kelas kepada dosen, diklik aja nanti berapa kode kelasnya, setelah itu di enter maka akan terjoinkan. Atau teman-teman juga bisa meminta kepada dosen untuk dijoinkan di kelas yang belum masuk, seperti itu. Untuk Google sini login dan sebagainya, terus ini ada Google Docs, ya sama ya Google Docs, betul seperti Word. Habis itu ada Google Sheet, ini sama seperti Excel. Lalu untuk form dan lain sebagainya, ya seperti itu. Sampai di Google ada pertanyaan teman-teman semua? Belum ada, Pak. Baik, oke, belum ada. Saya lanjut ya. Berikutnya. Oke, untuk layanan Google. Saya anggap sudah paham semua ya. Berikutnya adalah WiFi. Oke, ini kita kalau di kampus, teman-teman semua, teman-teman yang lain pada pakai WiFi, kita ternyata belum bisa pakai WiFi. Nah, gambarnya seperti ini. Di mana WiFi tidak bekerja. Jadi teman-teman seperti terisolasi, tidak ada koneksi karena apa-apa semua terintegrasi pada internet ya. Oke. Bagaimana sih akses WiFi di UI? Bagi mahasiswa UI, akses internet melalui WiFi di lingkungan UI tersedia melalui fasilitas UI Connect dan EduRoam. Lalu bagaimana Pak secara pengaturannya untuk bisa connect di WiFi ini? Teman-teman silahkan akses di panduannya bisa di wifi.ui.ac.id. Mari kita coba-coba bareng ya untuk akses WiFi ini. Jadi teman-teman bisa akses di wifi.ui.ac.id. Oke, teman-teman seperti biasa masukkan. Ini kebetulan saya pakai akun saya sendiri ya. 1, 2, 3, 6, 7. Oke. Oke, nah seperti ini informasi teman-teman ya. Ini display name, dia sebagai personnya seperti apa, unitnya di mana, emailnya apa, member of-nya seperti apa. Bisa klik izinkan. Nah, ini adalah halaman tampilan awal di sistem wifi.ui.ac.id. Sini sudah ada panduan untuk akses di Windows, macOS, Android, iOS, dan Linux. Oke, yang saya akan tampilkan ini aja ya, yang Android dan iOS ya, karena dua platform ini yang paling sering digunakan. Pertama-tama, teman-teman adalah download sertifikat CA. Apabila dua ini belum ada, silahkan klik Generate Certificate. Apabila diklik Generate, nanti akan muncul dua ini. Silahkan download kedua file ini melalui perangkat yang teman-teman semua akan joinkan di WiFi UI ya, seperti itu. Oke, bisa klik Android ya. Oke, untuk Android seperti apa aksesnya? Nah, teman-teman setelah download, masuk ke pengaturan WiFi. Nah, di sini ada setting, additional setting. Teman-teman klik additional setting atau advanced setting. Jadi ini setiap platform merek berbeda ya.
secara garis besarnya ada dua. Pertama di additional setting dan advanced setting. Advanced setting biasanya ada di pojok kanan atas, ini ada titik 3, diklik advanced setting seperti itu. Nah, sampai muncul pengaturan seperti ini. Ada menu install certificates. Setelah itu teman-teman ikuti panduan, pilih sertifikat yang akan diinstal. Lalu untuk apabila muncul untuk ekstrak password certificate, pilih passwordnya adalah WiFi ya, jangan password akun teman-teman ya, ini berbeda. Ini untuk mengekstrak sertifikatnya. Setelah itu beri nama sertifikat. Nah, kemudian hubungkan device yang teman-teman semua tadi sudah install. Yang pertama metode EAP method. Ini silahkan pilih TLS. Berikutnya, apabila ada CA sertifikat, pilih sertifikat yang pertama diinstal, yang BSI sertifikat. Jadi ada CA .rt, ada yang pakai password WiFi ini. Nah, yang pertama itu untuk yang atas. Seperti ini. Ya, terus diisikan domainnya uii.ac.id. Habis itu untuk user sertifikat, pilih yang kedua. Yang kedua ini yang menggunakan WiFi. Lalu isikan username name@students.ui.ac.id, lalu sambungkan. Apabila teman-teman memiliki kesulitan di sini, silahkan menghubungi kami IT Support BSI UII, akan kami bantu untuk kendala tersebut. Sebelum lanjut, ada beberapa platform smartphone di Android yang tidak bisa menggunakan sertifikat CA ini. Saya sebut merek saja nggak apa-apa ya, teman-teman semua. Yang pertama, Vivo, mohon maaf, belum bisa menggunakan yang sertifikat ini. Jadi silakan gunakan metode yang lama. Nanti di sini pilih yang metode lama seperti apa. Tidak perlu install sertifikat. Jadi teman-teman bisa pilih EAP metodenya dengan PEAP. Untuk bawahnya sama, nanti ada sertifikat CA, bisa klik down validate. Habis itu isikan sama username sama password yang ada email passwordnya adalah SSO Anda, seperti itu. Habis itu teman-teman klik connect seperti biasa. Nah, ini untuk versi Android. Berikutnya untuk versi iOS. Mungkin ini penjelasannya saya sedikit ada yang mungkin terlewat. Nanti teman-teman IT support bisa dibantu ya, karena kebetulan saya bukan pengguna iOS, jadi nanti bisa ditambahkan apabila ada sedikit yang terlewat. Untuk install sertifikat CA guna Connect WiFi bagi iOS sama, teman-teman harus download untuk sertifikat CA dan sertifikat penggunanya. Setelah berhasil download, akan muncul seperti ini notifikasi profil download. Silahkan close saja. Setelah itu masuk ke menu setting, general, VPN dan device management di sini untuk iOS ya. Lalu klik seperti ini, sama. Setelah itu install certificate, inputkan password iPhone Anda, habis itu install. Apabila muncul warning tetap diinstal aja, karena ini insya Allah tidak merubah settingan dari perangkat teman-teman semua. Lalu di-down-kan. Setelah itu yang kedua sama seperti yang pertama tadi, bisa isikan WiFi seperti ini. Oke. TLS. Nah, untuk connect-nya seperti ini ya. Ganti security atau automatic menjadi EAP TLS. Setelah itu isikan username dan password. Username dan password ini isikan alamat email Anda. Passwordnya sama dengan gateway Anda ya. Setelah itu klik join. Apabila muncul seperti ini, ada not trust ini, silahkan di trust saja. Habis itu terus selesaikan. Nah, sekali lagi apabila ada kendala, bisa menghubungi kami di IT Support BSI UI. Baik.
Ini untuk Windows dan macOS sama ya teman-teman semua, nanti bisa dilihat saja di panduannya di wifi.ui.ac.id. Seperti itu. Sebelum saya lanjut lagi, apakah ada pertanyaan untuk wifi di UI? Silahkan bisa disampaikan. Oke, saya anggap tidak ada ya. Ini ya untuk wifi ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, di kolom chat juga tidak ada. Baik, saya anggap bisa semua ya, teman-teman. Apabila nanti ada kendala, teman-teman bisa menghubungi kami, Badan Sistem Informasi, melalui IT Support, bisa melalui pesan WhatsApp dan email, seperti itu. Kami siap membantu kendala yang teman-teman semua hadapi ketika menggunakan layanan IT di UI. Berikutnya setelah WiFi adalah Zoom meeting. Oke, ada sedikit jokes juga ya ini ya, teman-teman. Zoom meeting ketika mungkin ini saya bisa lihat yang tidak menampilkan video, nah mungkin bentuk-bentuknya masih seperti ini ya, sebelum mandi, terus yang sudah menghidupkan video, mungkin saya seperti ini ya, kucing yang sebelah ini sudah rapin. Sama sih saya dulu juga seperti itu ketika masih work from home, jadi belum mandi masih kucel seperti ini. Oke. Untuk Zoom meeting, Zoom sendiri, Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasiskan computing. Aplikasi ini mengizinkan Anda untuk bertemu dengan orang lain secara virtual, baik itu dengan panggilan video, suara, atau keduanya. Menariknya, semua percakapan via Zoom bisa direkam ya, seperti yang hari ini ya. Nanti kita akan rekam dan akan kita olah sedikit untuk videonya dan akan kami post di YouTube-nya BSI. Nanti teman-teman bisa ngecek kembali rekaman hari ini. Di UI sendiri, Zoom digunakan untuk mendukung proses perkuliahan, baik dan meeting secara daring. Oke, jadi teman-teman apabila mendapat kuliah daring, biasanya dosen-dosen itu bisa menggunakan Zoom meeting. Nah, ada beberapa dosen yang ketika membuat Zoom meeting itu mengharuskan teman-teman login menggunakan akun UII. Nah, ini saya lihat di sini beberapa masih belum login menggunakan akun UII ya. Nanti mari kita bahas bersama-sama. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama-tama, untuk Zoom di UII, ini via browser ya. Nanti untuk via aplikasi saya ada sedikit penjelasan karena kebetulan perangkat saya saat ini baru saya menggunakan Zoom, jadi saya tidak bisa mendemokan melogout atau menghapus dulu akunnya dan login via aplikasi. Secara garis besarnya sama. Yang pertama teman-teman akses adalah apa? Alamatnya uii.zoom.us. Oke. Jadi, akun Zoom di UI itu bukan login menggunakan email ya, kan ada via login via email. Nah, silahkan klik login menggunakan SSO. Nah, sini teman-teman bisa pilih sign in. Kebetulan tadi saya sudah setting juga. Nah, sini informasi akun sama setiap kali login akan muncul seperti ini untuk pengingat dan penanda apakah benar ini akun Anda atau tidak. Lalu izinkan. Nah, tampilan awal Zoom UII teman-teman seperti ini. Nanti di sini ini beda ya karena ini akun dummy. Jadi isinya seperti ini. Kalau di akun teman-teman semua nanti akan muncul nama dan NIM seperti itu. Sini ada meeting. Di sini digunakan untuk teman-teman bisa schedule meeting, meeting yang sudah lewat, yang teman-teman schedule seperti apa, personal room ini ada informasi meeting, ID meeting personal teman-teman, dan meeting tampilnya kosong ya ini ya, tidak isi. Ada webinar juga, nah webinar ini tidak bisa sembarang digunakan, ini hanya khusus beberapa acara webinar saja. Nah, seperti ini ada setting. Secara default teman-teman tidak perlu merubah-rubah ini apabila tidak ada kepentingan, hanya login saja.
Jadi teman-teman pastikan di sini license ya untuk akun teman-teman semua. Apabila belum license, teman-teman bisa menghubungi kami Badan Sistem Informasi melalui IT Support, akan kami bantu untuk mengecek akun Anda. Lalu untuk login aplikasi seperti apa? Teman-teman, yang pertama adalah mendownload aplikasi Zoom. Teman-teman bisa download for Windows. Setelah nanti akan di-download, nah sini installernya sampai selesai, teman-teman bisa install sampai selesai. Setelah proses install selesai, pastikan teman-teman loginnya memilih SSO, bukan via email ya, tapi login via SSO. Nanti akan ada tampilan awal, ada box yang harus diisikan. Teman-teman isikan UII ya, UII seperti alamat ini nanti, uii.zoom.us. Setelah itu klik, akan diarahkan ke halaman tampilan awal tadi, SSO UI, silahkan isikan, habis itu nanti teman-teman bisa login dari aplikasi. Untuk panduan lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di bsi.ui.ac.id. Seperti itu. Jadi nanti habis ini acara selesai, beberapa teman-teman yang masih belum login SSO, kami bisa mengetahuinya ya. Ini ada atas nama Mas Muhammad Solehudin, ini belum login SSO, atas nama Mas Muhammad Faiz Arfi juga belum login SSO. Nah, seperti itu. Keuntungannya apa? Teman-teman untuk akun Zoom UII ini, yang pertama, sini akunnya license ya, bisa type-nya education. Teman-teman nanti apabila schedule meeting nih ternyata ada acara di prodi ya, rapat himpunan, teman tidak bisa datang semua, ya udah via Zoom. Nanti teman-teman bisa schedule meeting di situ, nanti tidak terbatas untuk waktunya, bisa terus digunakan. Biasanya kalau Zoom yang di luar license-nya kan hanya sekitar 10 menit atau 30-40 menit ya. Itu nanti akan terputus sendiri. Nah, menggunakan akun UI ini teman-teman tidak akan terputus. Dan maksimal partisipan adalah 300. Jadi teman-teman himpunan nih ada mau ngadain acara, yaudah teman-teman bisa pakai Zoom-nya UI dengan maksimal peserta sekitar 300. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Zoom? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mas. Terkait Zoom UI ini, kalau kita buat acara gitu selain dari acara kampus itu bisa nggak dipakai? Mohon maaf Mas, kami akan mengetahui apabila ada meeting yang di luar keperluan untuk pembelajaran di UI ya Mas ya. Oh, jadi nanti kami tidak menyarankan hal itu apabila digunakan untuk acara selain keperluan pendidikan di UI. Mohon maaf, kami berhak menangguhkan akun teman-teman seperti itu. Baik Pak. Ya, beberapa kejadian kasus juga ada yang ternyata disalahgunakan. Jadi kami tangguhkan untuk akunnya seperti itu. Jadi penggunaannya ini seperti apa? Karena license-nya adalah education, kami sarankan untuk penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk education. Seperti itu, Mas. Ya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke, apabila tidak, lanjut ke materi berikutnya. Oke, oh ya, yang terakhir yaitu adalah berikutnya setelah Zoom yaitu adalah Panopto. Panopto ini adalah sebuah platform yang terintegrasi dengan Zoom UI. Jadi teman-teman ketika terlewat pada satu kuliah, nanti bisa ditanyakan kepada dosen apakah ada di Panopto atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau apabila ada, nanti teman-teman bisa akses di Panopto, nanti dicari aja kuliahnya yang mana, seperti itu. Dapat menyimpan video rekaman Zoom, dapat diakses dalam satu organisasi yang terdaftar atau berlangganan akses Panopto. Dapat melihat rekaman yang sebelumnya sudah diupload ke dalam Panopto. Aksesnya seperti apa? Panopto ini, teman-teman, bisa melalui halaman panopto.uii.ac.id.
Nah, nanti akan diarahkan di halaman ini, uii.ap.panupto.com. Nanti pilih Sing Into Panupto, UII SSO, lalu klik Sing In. Oke. Nanti akan ada di sini. Karena tadi saya sudah login ya di browser yang sama, maka otomatis sudah akan terjoinkan kembali. Klik izinkan. Nah, mohon maaf karena ini akun dummy jadi tidak ada akses ke Panupto. Nah, tapi untuk akun teman-teman semua kami pastikan sudah bisa akses Panupto. Nanti tinggal dicari saja materi kuliah yang sebelumnya terlewat seperti itu. Tapi dengan catatan dosen atau pengampu dari mata kuliah tersebut record menggunakan cloud. Apabila recordnya ke lokal, jadi, mohon maaf tetap tidak akan muncul di Panupto seperti itu. Oke, lanjut ya, karena untuk Panupto ini sama dengan Zoom, tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, berikutnya. Nah, yang aksesnya seperti ini. Oke, pertama adalah lisensi Windows 10 Education ya. Perlu berbahagia ya teman-teman semua, di UII sudah menyediakan lisensi Windows 10 Education. Jadi bagi pengguna Windows bacaan silahkan dihapus, lalu gunakan Windows asli kami dari UII, yaitu versi 10 Education. Oke, jadi ini dulu saya sempat mengalami Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows ME, dan Windows 2000. Jadi paham ya umur saya berapa, saya sudah mengalaminya, hampir separuh yang ada di ini semua. Saya pertama kali mengenal komputer di Windows ME dan Windows 2000. Oke, lisensi Windows 10 Edu ini free ya teman-teman semua untuk mahasiswa di UII. Untuk penggunaannya permanen selama tidak diinstal ulang. Jadi setelah kami lisensi, nanti apabila tidak diinstal ulang, maka tetap akan bisa menggunakan Windows 10 Education ini. Untuk proses instalasinya, mohon maaf, kami dari Badan Informasi tidak bisa membantu ya. Silahkan dilakukan secara mandiri. Setelah itu, pastikan versinya adalah 10 Education. Untuk aktivasinya, nanti teman-teman bisa datang langsung ke Sekretariat Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Nah, di situ nanti akan kami bantu proses aktivasinya seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir dari penjelasan materi saya hari ini yaitu adalah lisensi Office 365. Hore, ya ini sebuah jokes juga ya. Free Microsoft Office 365 Power to the students. Karena ini digunakan untuk education, kami berikan free selama teman-teman berstatus mahasiswa aktif di Universitas Islam Indonesia. Cara aksesnya seperti apa? Layanan lisensi Microsoft yang tertaut pada akun UII yang sudah didaftarkan. Pertama-tama teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu ya. Sebentar saya tanyakan dulu ke teman staf IT support yang lain. Ini benar ya Mbak ya? Kita masih prosesnya mendaftarkan ya untuk yang saat ini ya? Iya Mas, masih daftar di linknya. Oke, nanti linknya akan kami bantu untuk cara pendaftarannya seperti apa. Layanan ini aktif selama menjadi mahasiswa aktif di UII. Jadi mohon maaf apabila teman-teman besok sudah lulus, lisensi ini juga bisa digunakan kembali. Untuk mendapatkan layanan ini, teman-teman bisa mengakses di halaman web bsi.uii.ac.id. Nanti akan saya tampilkan ya untuk cara aksesnya dan cara perbedaan apabila teman-teman sebelum terlisensi dan sesudah terlisensi. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu bertanya-tanya, ini kok saya belum tervalidasi ya? Oh, kok ini kok belum seperti ini ya, seperti ini ya. Nanti akan ada perbedaannya. Dan berbahagialah bahwa platform ini bisa digunakan baik di Windows sendiri ada ya pasti ya, karena produknya Microsoft, macOS, Android, dan iOS. Dan untuk perangkat yang tertaut, bisa lebih dari 3 perangkat. Contoh nih ya teman-teman, ada laptop di rumah, atau ada komputer unit di rumah. Oke, pakai komputer unit di rumah di loginkan pakai Office 365-nya. Laptop di loginkan juga di Office 365-nya. Handphone di loginkan juga di Office 365 di perangkatnya.
Keuntungannya apa? Jadi data yang ada di 3 device ini bisa terintegrasi dengan OneDrive di UII. Nanti akan saya jelaskan juga untuk login di OneDrive seperti apa. Dan berbeda kalau di Google tadi, drive kami saat ini mohon maaf sudah tidak unlimited lagi. Kita batasi di sekitaran 15 GB untuk mahasiswa aktif dan 100 MB untuk alumni. Jadi ketika nanti teman-teman sudah lulus, segera backup data Anda. Namun untuk OneDrive, kami informasikan storage-nya lebih dari 500 GB. Tapi balik lagi, ini aktif selama teman-teman menjadi mahasiswa aktif. Apabila sudah lulus, segera untuk backup data-data yang tertaut di Drive, baik di OneDrive maupun di Google Drive. Oke. Belum selesai ya. Mari saya demokan untuk proses pendaftarannya terlebih dahulu. Oke, teman-teman akses di halaman bsi.uii.ac.id. Di sini teman-teman memilih menu pada lisensi Windows dan lisensi Office 365 beserta OneDrive. Sini ada form yang teman-teman harus isi. Silahkan diklik saja. Oke, ini saya belum login. Nanti teman-teman bisa login aja di sini. Students. Oke, bisa ya. Salah. Tuh. Oke, nanti teman-teman diarahkan ke halaman SSO, sama ya ini ya. Nah, di sini teman-teman yang perlu disiapkan adalah yang pertama KTP atau KTM. Sini habis ini diisi teman-teman, berikutnya adalah mengupload KTP dan KTM untuk validasi data kami. Proses validasinya berapa lama? Kami pastikan tidak lebih dari 3 hari kerja. Apabila lebih dari 3 hari kerja masih ada perbedaan yang setelah ini kami demokan, teman-teman bisa menghubungi kami, IT Support Badan Sistem Informasi akan kami bantu. Oke, setelah mengisi ini, oke, kita lihat perbedaan pertama. Ini sebelum saya lisensi ya, karena saya habis mengisi. Karena habis mengisi terus login. Loginnya di mana? Teman-teman bisa akses di office.uii.ac.id. Teman-teman akan diarahkan ke halaman SSO kembali. Ya. Oh, ini tidak ini karena posisinya sudah login. Oke, tinggal isikan dan .uii.ac.id. Oke, di halaman login SSO. Karena tadi sudah login, ini bisa di yes atau di no. Saya no. Nah, seperti ini. Perbedaan yang pertama, apabila akun teman-teman belum dilisensi, di sini belum muncul apa-apa. Ya, cuma halaman seperti ini aja. Karena posisi belum terlisensi. Perbedaan berikutnya ada di sini, install Office. Nah, di sini cuma ada satu, yaitu ada tulisan Other Install Option. Tidak ada menu install Office seperti yang ada di panduan di halaman bsi.ui.ac.id. Di sini halaman panduannya ya teman-teman ya. bsi.ui.ac.id. Seperti ini. Oke. Nah, ternyata ini belum muncul ya. Tandanya di sini, panduannya di sini. Panduannya berada di sini. Nah, manual panduan. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini. Apabila teman-teman sudah terlisensi, maka muncul ada dua ini. Oke, kita lihat perbedaannya. Saat ternyata udah terlisensi ini teman-teman, ternyata di akun yang tadi. Oke, sebentar.
Bentar ya, teman-teman. Saya lisensi dulu. Oke. Sudah saya lisensi ya akunnya. Ternyata kok belum muncul-muncul. Oke, kita sync out dulu. Di situ kita akses kembali di office.ui.ac.id. Nah, nah, perbedaannya ada di sini. Teman-teman, apabila sudah terlisensi, di sini akan muncul dua menu. Office 365 APBS. Jadi, ketika teman-teman klik ini, maka akan mendownload installer, secara otomatis mendownload installer yang teman-teman bisa jalankan. Nah, di sini ada Office Setup, tunggu sampai proses selesai. Setelah itu teman-teman jalankan dan tunggu sampai proses download full paket Office 365 berhasil. Seperti berada di panduan ini ya. Nah, ini di-download sampai proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasi selesai, teman-teman bisa dicoba buka Word atau ini kebetulan saya juga pakai 365, jadi sebentar saya tunjukkan untuk perbedaan Word yang sudah terlisensi. Oke, di sini pertama tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman semua untuk Word dari Office 365. Apabila belum login setelah proses download selesai, proses instalasi selesai, di sini biasanya akan muncul menu sign in. Ini kebetulan saya sudah sign in dengan atas nama saya. Lalu klik sign in. Setelah klik sign in, teman-teman login seperti biasa menggunakan pertama itu isikan nim@students.ui.ac.id. Nanti setelah itu akan di redirect ke SSO. Habis itu isikan nim, taruh passwordnya sama dengan password gateway. Pastikan di sini apabila sudah login akan muncul seperti ini: product information, subscription produk Microsoft 365 APBS for Enterprise atau biasanya for Education. Nah, ini di akun teman-teman biaya nim@students.ui.ac.id. Seperti itu. Bisa dicek dulu ya di Excel, PowerPoint, dan OneNote seperti itu. Oke, berikutnya untuk OneDrive. Teman-teman untuk OneDrive langsung saja bisa mengakses login OneDrive. Nah, yang ada di sini ya, yang di nomor 2 yaitu di office.live.com untuk login di OneDrive. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah login, jadi sudah login di Office, maka sudah ada di sini. Ini juga teman-teman bisa menginstal versi versi desktopnya, lalu teman-teman bisa sinkronkan. Jadi seperti penggunaan Google Stream, di sini juga sama penggunaannya. Untuk mungkin explore lebih lanjutnya akan ada di sesi berikutnya. Oke, untuk Office sepertinya saya rasa cukup. Silakan apabila ada yang bertanya. Sebenarnya tadi saya buka, yang ada di kolom chat. Yang belum punya KTM itu seperti apa? Bisa tetap mendaftar dengan melampirkan KTP, dan untuk isian KTM teman-teman bisa menggunakan atau foto dari screenshot di gateway informasi akun teman-teman, atau bisa menggunakan akun informasi akun di admisi juga di new. Mungkin seperti itu. Yang pasti data tersebut adalah menunjukkan teman-teman adalah mahasiswa UI. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya persilahkan. Pak, izin bertanya. Baik, silakan Mbak.
Yang tadi untuk Windows 10 Education-nya itu Bapak belum menjelaskan kayak keuntungannya kita menggunakan itu apa. Saya masih awam banget dengan itu. Oke. Untuk Windows 10 Education, ini biasanya gini Mbak, Windows itu kan ada sistem operasi yang berjalan di perangkat non-iOS ya, non-iOS seperti banyak sekali lah platform-platform seperti Asus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berjalan di perangkat tersebut dan perlu untuk diinstal. Pertama yang perlu diinstal sistem operasi tersebut di perangkat. Habis itu harus terlisensi. Nah, kadang lisensi ini ada yang mengakali dengan cara di-crack. Nah, UI memberikan fasilitas ini tidak crack lagi, tapi menggunakan lisensi Windows 10 Education. Tapi versinya yang Education. Keuntungannya apa? Teman-teman menggunakan perangkat Windows-nya itu asli. Yang pertama asli dari Microsoft, tidak bajakan. Jadi apabila dalam perjalanannya teman-teman nanti ada operasi software, kan kadang ada ya kalau ada teman-teman pergi ke luar negeri, ada laptop atau perangkat yang dibawa, kan harus lisensinya ORI. Nah, teman-teman bisa menunjukkan itu Windows-nya ORI dari UI seperti itu. Kalau keuntungannya penggunaannya sama Mbak, seperti pada umumnya penggunaan Windows, tidak ada perbedaan. Namun kami bisa pastikan ini lisensinya aktif dan orisinal. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sepertinya, oh ini ada. Mengaplikasikan linknya hanya bisa digunakan selama menjadi nanti jika rusak atau habis otomatis tidak berfungsi. Ya, seperti itu Mbak. Jadi secara otomatis apabila teman-teman sudah lulus, sudah menjadi alumni, maka seluruh fasilitas pertama Zoom tidak bisa login lagi, kedua Office tidak bisa login lagi. Yang hanya bisa digunakan apa? Yaitu adalah email UII. Berikutnya, oke ada yang resen ini atas nama Arsadia Edra Rustam. Silakan Mas atau Mbak. Halo Pak, izin Ya. Ini saya udah login di office.com dengan akun UII, tapi kenapa isinya kosong ya? Ini masih ada notifikasi new to Office 365? Ya, jadi gini Mas. Tadi sebelumnya kan kami sudah jelaskan untuk lisensinya perlu mendaftar terlebih dahulu. Mendaftarnya di mana? Silakan akses di halaman bsi.ui.ac.id mengisi form dan ditunggu untuk proses validasi datanya. Seperti itu, Mas. Oh ya. Iya. Tadi kami sudah jelaskan juga proses untuk untuk pendaftarannya dan untuk proses validasinya ditunggu sekitar 2 hingga 3 hari kerja. Seperti itu. Sudah menjawab? Sudah Pak, terima kasih. Untuk Zoom minta validasinya kemana? Tidak perlu validasi. Anda untuk Zoom bisa langsung login saja di ui.zoom.us atau via aplikasi mengklik di Zoom, klik login Zoom via SSO. Nanti akan diisikan UI, akan terredirect ke halaman SSO UI. Silakan isikan, nanti sudah bisa digunakan. Seperti itu. Apakah menjawab? Untuk atas nama tadi, untuk yang pertanyaan atas nama Kak Oktaria Dwi Nur Aini yang 365, jadi sudah menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk atas nama Endris Prismadani juga sudah menjawab. Oh iya. Baik, sudah. Oke, berikutnya izin bertanya lagi. Kalau untuk perbedaan OneDrive dan Google Drive itu apa ya? Perbedaannya adalah platform penyedia layanan platform tersebut. Untuk OneDrive itu disediakan oleh Microsoft. Besarannya sekitaran 500 GB lebih. Namun untuk Google Drive kan penyedianya adalah dari pihak Google. Serta untuk storage-nya terbatas di 15 GB.
Saya sudah mendaftar dari lama, tapi belum ada kabar bagaimana ya Pak. Memang tidak ada kabar, tapi dicek secara berkala di halaman office.ui.ac.id apabila sudah muncul untuk menu install Office 365, maka akun Anda sudah terverifikasi. Seperti itu. Apakah menjawab Mbak atas nama Mbak Isnata ini? Nanti bisa dicoba ya Mbak, di login di office.ui.ac.id. Terima kasih. Nanti kalau masih belum muncul menu Office 365-nya, install Office 365, bisa menghubungi kami, Badan Sistem Informasi. Untuk kontaknya, nanti akan saya share di urutan tadi, ini yang tertumpuk sebentar, saya share dulu ya. Tidak ada kendala, teman-teman bisa menghubungi WhatsApp di 081244411414. Oke. Atau email di itsupport@ui.ac.id. Pak, jika kita Zoom untuk keperluan rapat organisasi atau diskusi belajar bersama teman, berarti tidak boleh ya Pak? Boleh. Asalkan itu digunakan masih dalam lingkup pembelajaran, education. Bukan digunakan untuk komersil ataupun untuk keperluan lain selain education. Kalau organisasinya kan masih di UI, berarti bisa digunakan. Untuk diskusi belajar, karena mau kerja kelompok ternyata jauh-jauh semua, males, harus ke kafe dan lain sebagainya, habisin duit banyak, buka Zoom, kalian diskusi di Zoom, ngopinya bikin sendiri di rumah. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi ataupun tanggapan? Monggo silakan, saya tunggu. Apabila tidak, mungkin sudah selesai untuk pemaparan materi saya pada siang hari ini. Kalau untuk EduVPN kok belum dijelaskan ya Mas ya? Oh ya, sebentar ya untuk EduVPN. Oh, sepertinya terlewat. Oke, kalau organisasinya di luar UI berarti tidak boleh ya Pak. Mohon maaf, kami tidak mengizinkan seperti itu. Oke, untuk EduVPN ya, mohon maaf ada yang terlewat. EduVPN teman-teman bisa langsung akses di sini. bsi.ui.ac.id. Ya, maksudnya itu selain dari Emerald, Web of Science gitu bisa nggak apa? Oke. Baik, terima kasih. Akan saya jawab sebentar ya. Untuk VPN UI di sini sudah ada panduannya ya, informasi lengkap tentang VPN di UI beserta konfigurasinya. Yang pertama, teman-teman menggunakan EduVPN UI. EduVPN ini apa? EduVPN ini adalah platform yang disediakan oleh eduvpn.org yang kami dari UI sudah bekerja sama. Untuk panduannya seperti apa? Panduannya nanti bisa cek di halaman bsi.ui.ac.id. Nanti dicari aja menu VPN. Nah, yang pertama teman-teman login, buka di sini, download EduVPN-nya di halaman eduvpn.org. Lalu pilih sesuai OS yang digunakan. Setelah itu nah, mungkin saya demokan kalau masih bisa. Oke, di sini nanti juga sudah ada panduannya ya di video konfigurasi. Kalau ada kendala untuk EduVPN ini, baik instalasi maupun koneksinya, bisa menghubungi kami IT Support Badan Sistem Informasi ya. Nanti akan kami pandu untuk kendala yang ditemui. Lalu apa saja yang bisa diakses ketika terkoneksi dengan EduVPN? Teman-teman bisa akses di web library perpustakaan UI. Perpustakaan UI. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat daftar jurnal yang dilanggan oleh UII. Nah, ini ada Science Direct, di sini ada Science Direct, terus IG Publishing, Spring, Ovid, Up to Date, Emerald bisa ya, ini tadi yang ditanyakan ke Emerald, terus Batchlaw, JSTOR, itu juga sudah ada. Oke, seperti itu. Untuk yang tanya EduVPN tadi, apakah sudah menjawab? Iya, kalau itu saya kan karena sudah menggunakan, cuman biasanya saya dapatnya Emerald. Kalau Springer itu kayak sangat terbatas gitu sama Science Direct itu. Apa memang begitu? Ada batasan-batasannya? Iya Bu, karena mohon maaf untuk ini
batasan-batasan ini mungkin bisa ditanyakan ke bagian perpustakaan ya, karena kami hanya menyediakan platform untuk mengaksesnya saja. Untuk selebihnya terkait subscribe dari jurnal-jurnal ini, biasanya yang mengurusi atau yang tahu lebih jauh itu adalah bagian dari perpustakaan UII, seperti itu. Oh iya. Mungkin bisa Berarti ditanyakan ke sana. kalau akses ke dalam Science Direct-nya itu, misal kayak Google Drive itu ada batasannya yang cuma 15 giga atau yang berapa tera begitu ya modelnya? Kurang tahu untuk batasannya seperti apa dari pihak Oh, perpustakaan, iya. karena kan ini yang mengurusi terkait untuk jurnal-jurnal yang dilanggan UII itu adalah Direktorat Perpustakaan. Kami Badan Sistem Informasi hanya menyediakan jalannya saja untuk akses seperti apa, karena tidak menggunakan akun tapi menggunakan network atau jaringan di UII seperti itu. Oh, baik. Iya, nanti bisa ditanyakan ke perpustakaan, G. Baik. Iya. Terus terkait license, Mas. Ya. Karena kan kalau pasca ini kan sudah pakai wajib smart PLS ya, PLSM alat analisisnya itu dapat nggak license-nya untuk PLS? Mohon maaf, untuk saat ini kami belum menyediakan untuk olah data seperti itu. Jadi kami belum bisa menyediakan karena lisensi ini kami perlu survei dulu. Karena kan kalau Office digunakan semua ya di semua platform, baik di mahasiswa S1, S2 maupun S3 seperti itu. Jadi kami sediakan yang menurut kami ini bisa digunakan di semua platform seperti itu. Jadi untuk aplikasi-aplikasi olah data saat ini kami belum bisa menyediakan. Oh, baik, Mas. Ya. Terima kasih. Nah, mohon penjelasan Pak, ketika menggunakan EduVPN di Windows dan Linux ada keterangan error IP3. Oke, apabila muncul error bisa ditanyakan ke IT support ya, nanti akan kami bantu error tersebut. Biasanya nanti ada settingan tersendiri yang nanti bisa kami kirimkan linknya, karena tidak bisa disebar secara umum link tersebut, jadi akan kami kirimkan linknya secara pribadi atau secara person to person dari IT support ke pemohon seperti itu. Settingannya nanti akan kami kirimkan linknya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk recording nanti bisa dilihat di ini ya, BSI UII di platform YouTube. Nanti jangan lupa di-subscribe. Akan ada informasi-informasi terbaru dari kami Badan Informasi yang akan di-share di kanal YouTube BSI seperti itu. Oh, enggak di Panopto lagi, Mas? Di Panopto nanti ada. Jadi nanti kalau recordnya ini kami tetap kami publik via YouTube nanti, jadi bisa dilihat via YouTube juga. Oh, baik. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sepertinya waktu juga sudah menunjukkan siang. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Misalnya kan kita daftar mengikuti daftar di situs-situs tertentu itu menggunakan email akun UII, Pak. Nah, karena kan ternyata UII itu tertaut dengan situs yang di situ tuh free gitu. Jadi kita misal menggunakan akun UII nanti free gitu, misalnya di Coursera. Nah, itu tuh ada dosen saya menyarankan nanti pakai akun UII saja, karena di situ nanti kursusnya ada yang gratis karena menggunakan akun UII. Nah, nanti misal udah jadi alumni, kan saya tadi daftarnya di situs-situs tertentu menggunakan email akun UII, nanti akan berpengaruh nggak ya, Pak? Misal udah jadi alumni. Berpengaruh karena domainnya akan berubah menjadi @alumni.ui.ac.id. Saran kami untuk subscribe dari situs-situs yang dianggap atau mungkin diperlukan jangka panjang bisa menggunakan email pribadi. Kalau Coursera kan kami memang sediakan saat ini kami masih sediakan. Namun itu kan hanya ketika menjadi mahasiswa aktif. Setelah menjadi alumni maka aksesnya akan dilepas lagi, seperti itu. Namun kalau untuk
sistem-sistem seperti LinkedIn atau sosial media, kami sarankan tetap menggunakan email pribadi karena setelah lulus domain akan berubah menjadi @alumni.ui.ac.id. Jadi domain students hanya ketika menjadi mahasiswa aktif seperti itu. Oh, berarti oh iya, nanti berarti misal udah jadi alumni langsung logout sendiri atau gimana Pak? Misal saya udah daftar di situs itu. Kemungkinan gini Mbak, jadi kalau logout sih tidak, tapi ketika nanti akses lupa kata sandi atau akses informasi, seperti kalau LinkedIn kan kadang ada LinkedIn, Job Street untuk mencari lowongan pekerjaan, kan kadang dikirim via email, nah nanti akan tidak terkirim, seperti itu. Oh, baiklah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Bertanya Pak, saya lihat kita dikasih 2 email, yang satu email yang NIM, yang satunya email yang nama. Itu bedanya. Nah, jadi yang dikasihkan itu sebenarnya hanya 1 email, yaitu nim@students.ui.ac.id. Apabila ada nama, contoh ya, saya sendiri yang tadi tulisannya Agus.Hermanta, itu adalah alias email. Jadi bukan email yang berbeda, tapi alias email saja. Jadi kalau nanti kan bisa diubah lagi bisa seperti itu. Jadi bukan email yang berbeda, hanya alias email saja. Jadi untuk login, untuk email utamanya tetap menggunakan nim@students.ui.ac.id seperti itu. Baik, terima kasih. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:30 siang lebih, ya. Dan pemaparan materi saya rasa sudah cukup. Nanti apabila teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami, Badan Sistem Informasi, IT Support Badan Sistem Informasi, di kanal WA ataupun email yang bisa kami sudah kami kirimkan untuk WhatsApp dan emailnya di kolom chat. Sebelum nanti ditutup, sepertinya akan ada ini ya, form evaluasi yang akan disampaikan oleh Mbak Safira untuk linknya. Untuk waktu apabila ada salah dan kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pemaparan materi saya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mbak Safira.